Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, saya Fikih Husdi Zulkarnain, Project Officer UI Nihon Fair 2020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alipindra Nabiana Rigia sebagai Vice Project Officer UI Nihon Fair 2020. UI Nihon Fair 2020 adalah event akademik pertama dan virtual tentang bahasa dan kebudayaan Jepang yang diselenggarakan oleh Himaja FIB UI 2020. Kenapa disebut the first year of UINF? Jadi 2 tahun sebelumnya ini Himaja FIB UI udah ngadain yang namanya Nihon Fair atau NF gitu ya. Tapi pesertanya ini masih sebatas mahasiswa-mahasiswa UI dan juga mahasiswa FIB UI. Belum sampai ke luar-luar itu atau ke kalian-kalian ini. Nah, UINF ini hadir sebagai bentuk rebranding dari brand yang lama atau dari NF menjadi UINF, ditambahin UI gitu ya. Jadi ini sebagai milestone, maka kami menyebutnya sebagai the first Universitas Indonesia Japanese Academic Fair. Inovasi hingga rebranding selama 10 bulan terus kami lakukan. Di tengah situasi seperti ini, kami melihat pandemi sebagai sebuah kesempatan dan tantangan. Maka dari itu, kami membentuk 2 blueprint, yakni Master Plan, Rancangan Utama UNF, dan Z-Plan, Pandemic Response Strategic Plan. Melalui kedua blueprint inilah, kami merebranding dan berinovasi sebagai milestone UNF tahun ini dan pedoman UNF tahun-tahun berikutnya. Jadi, apa aja sih keuntungan kalian ikut UINF 2020 ini? Yang pertama kalian akan mendapatkan pengalaman mengikuti lomba bahasa Jepang nasional ya, yang langsung diadakan oleh program studi Jepang FIB UI. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga akan mendapatkan sertifikat langsung yang dikeluarkan oleh FIB UI, khususnya program sastra Jepang. Dan ini sangat membantu banget buat kalian yang ingin melanjutkan studi kalian ke Prodi Jepang FIB UI. Lalu, yang selanjutnya itu tentunya buat para pemenang ya. Buat para pemenang ini pastinya kalian akan mendapatkan uang tunai ratusan ribu rupiah dan juga sertifikat bahwa kalian itu menang. Dan itu pun juga akan membantu kalian untuk melanjutkan studi kalian ke program studi Jepang FIB UI. Dan di samping dari perlombaan ini, kalian juga pasti akan mendapatkan banyak pengetahuan tentang berbagai aspek dalam budaya Jepang jika kalian mengikuti webinar dari UINF yang pastinya ini gratis ya. Dan kalian bisa tetap produktif gitu di masa-masa pandemi ini. Jadi, tunggu apa lagi? Kami nanti kehadiran kalian di UI Nihon Fair 16 dan 17 Oktober 2020. Oke, teman-teman, kita sudah menyaksikan video yang sangat menarik ya tentang serba-serbi UNF. Di situ ada PO dan VP UNF yang ada di sini juga tentunya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gabriela Astrid Kristianti dan teman-teman biasa memanggil saya Acip. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjadi Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara. Oke, sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu nih semua yang udah hadir di sini. Oke, kepada tamu kehormatan kita, yang terhormat Dr. Rahmat Gobel, selaku Ketua Umum Perhimpunan Alumni dari Jepang Persada dan Wakil Ketua DPR, yang saya hormati
Heri Kalibis, selaku Ketua Umum KPJ 21, yang saya hormati Profesor Dr. Fasli Jalal, selaku Rektor Universitas Yarsi dan Pembina MDNG, yang saya hormati Endah Hayuni Wulandari, selaku Ketua Program Studi Jepang FIB UI, yang saya hormati Kak Febrian Nur Pamungkas, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Japanologi Himaja FIB UI. Selanjutnya yang saya hormati Kak Fikih Rusdi Zulkarnain, selaku Project Officer UI Nihon Fair 2020. Dan sepertinya ada juga bersama kita Ilma Sensei ya? Oke, ohayou gozaimasu, Ilma Sensei. Hai, ohayou gozaimasu. Oke, lalu selanjutnya kepada teman-teman mahasiswa dan para peserta, selamat datang di acara Grand Opening Universitas Indonesia Nihon Fair 2020. Yeay, tepuk tangan nanti kita semua. Boleh dong minta reaction clap-nya di Zoom untuk mewakilkan tepukan tangan kita yang cuma bisa online ya. Sayang sekali. Oke. Di rangkaian acara kita yang di pagi yang cerah pada hari ini, akan dimulai dengan sambutan-sambutan dari tamu-tamu kehormatan kita, dan akan diakhiri dengan peresmian acara UI Nihon Fair 2020. Nah, sebelumnya aku mau jelasin, UI Nihon Fair itu apa sih? UI Nihon Fair atau yang disingkat UINF adalah kompetisi, workshop, dan seminar akademik Jepang yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Japanologi Himaja FIB UI. UINF 2020 terdiri dari 4 kompetisi, yaitu kompetisi pidato, poster, esai, dan short movie. Dan juga terdiri dari 5 webinar, yaitu webinar Shodo, Origami no Orikata, Japan Scope sebagai kerjasama kita dengan Japan Foundation, Nihon e Manabe Public, dan Nihon e Manabe Private. Nah, sasaran dari UI Nihon Fair 2020 itu apa sih? Nah, sasaran dari UI Nihon Fair 2020 ini adalah siswa-siswi SMA atau sederajat, mahasiswa perguruan tinggi, dan juga terbuka untuk umum. UI Nihon Fair 2020 ini bertujuan untuk yang pertama nih, merefleksikan kebudayaan Jepang yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, memperkenalkan kebudayaan Jepang melalui hal yang bersifat akademik. Yang ketiga, media bagi anak SMA atau sederajat untuk mengekspresikan minat mereka terhadap negara Jepang melalui kompetisi UI Nihon Fair. Nikkei Asian Review. Mohon maaf. Perlu saya ingatkan kembali kepada para hadirin untuk mematikan mic selama berjalannya acara agar acara dapat berjalan kondusif ya. Oke, terima kasih. Dan saya lanjutkan yang keempat, memberikan pembekalan dan informasi tentang exchange study di Jepang kepada siswa-siswi SMA atau sederajat dan mahasiswa. Dan tentunya acara kita ini dapat terlaksana yang baik berkat dukungan sponsor kita, Japan International Cooperation Agency atau JACA Indonesia, serta partnership kita bersama KPJ 21, Japan Foundation, Kedutaan Besar, Kantor Humas dan KIP UI, dan Jakarta Nihonbu. Tidak lupa juga media partner kita yang kece-kece nih, yaitu Media Formasi, Sunday Magazine, dan Radio Untar. Luar biasa sekali semangatnya yang saya rasakan dari layar laptop saya yang semi-kecil ini ya. Dalam kondisi pandemi ini kita masih semangat untuk hadir di sini. Dan saat lagi kita akan memasuki rangkaian acara pertama, perlu saya ingatkan kembali kepada para hadirin yang hadir di sini untuk turut mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita dengar yang ditunggu-tunggu, sambutan pertama oleh Fikih Rusdi Zulkarnain, selaku Project Officer UI Nihon Fair 2020. Selamat pagi Kak Vicky, apa kabar nih Kak? Pagi Aci, thank you banget ya udah mandu acara pagi-pagi ini, semangat banget jadinya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fikih Rusdi Zulkarnain, Project Officer UI Nihon Fair 2020. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk hadir di Grand Opening the First Universitas Indonesia Japanese Academic Fair UI Nihon Fair 2020. Saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan, khususnya yang terhormat Bapak Dr. Hontaris Kausar Ahmad Gobel, selaku Ketua Persa dan Wakil Ketua DPR, Bapak Profesor Adi Kuncoro, selaku Rektor Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal, selaku Rektor Universitas Yarsi, Bapak Dr. Adrianus L. Jiwauruntu, selaku Dekan FIB UI,
Ibu Dr. Endah Hayuni Wulandari selaku Ketua Prodi Jepang FIB UI, Bapak Harika Ligis selaku Ketua Umum KPJ 21, Mr. Ando Hisao selaku The Representative of JICA Indonesia, para dosen, perwakilan media, partnership, hingga organisasi kemahasiswaan se-UI. Terima kasih atas kehadirannya dalam pembukaan event akademik kami. UINF adalah sebuah wadah yang difungsikan untuk menampung minat bagi siswa SMA dan mahasiswa pada bahasa dan kebudayaan Jepang se-Indonesia. Event akademik ini telah kami rencanakan sejak 1,5 tahun yang lalu dengan membentuk blueprint pertama, yakni Master Plan. Master Plan ini menunjukkan keseriusan kami untuk membentuk wadah tersebut menjadi nyata. Sebab kami sadar market bahasa dan kebudayaan Jepang di Indonesia sangatlah besar, utamanya di bidang pendidikan. Walau pandemi corona melanda sejak Maret tahun ini, kami memutuskan untuk tetap menyelenggarakan UINF dengan membentuk blueprint kedua, yakni Z-Plan atau Pandemic Response Strategic Plan. Tentu pandemi merupakan sebuah musibah, namun bagi UINF, pandemi justru menjadi sebuah kesempatan dan tantangan. Di mana pandemi justru membuka kesempatan yang begitu lebar untuk memperkenalkan UINF di saat banyak event sejenis justru ditunda bahkan dibatalkan. Di lain sisi, mengadakan event perdana secara virtual merupakan tantangan yang begitu besar karena belum pernah kami lakukan sebelumnya. Dengan semangat dan kegigihan inilah, event perdana ini menemui pencapaian tertingginya. Hingga hari ini, kami telah menjangkau 89 orang untuk ikut pada 4 kompetisi yang ada dan 771 orang yang akan berpartisipasi pada 6 webinar yang tersebar dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Sorong, Papua Barat. Tentu pencapaian ini bukan karena kami semata, namun kolaborasi dengan pihak internal merupakan salah satunya syarat wajibnya. Dan karena itulah saya ucapkan terima kasih kepada kepengurusan UINF 2020, diantaranya pengurus inti, khususnya VPO, Alifindra Nabil Anargia, Badan Pengurus Harian, dan staf yang telah bekerja keras selama 10 bulan untuk UINF 2020. Dan tentunya kepada dosen program studi Jepang FIB UI yang kami cintai. Selain itu, kemitraan dengan berbagai pihak eksternal juga turut andil dalam mensukseskan UINF 2020. Mewakili seluruh kepengurusan, saya ucapkan terima kasih kepada Japan International Cooperation Agency atau JICA Indonesia, Partnership yakni KPJ 21, Japan Foundation, Kantor Humas dan KIPUI, Kedutaan Besar Jepang, dan Jakarta Nihonbu, serta ke-15 media partner. Untuk membuka UINF 2020, nantinya akan ada kata sambutan daripada beliau-beliau, namun sebelum itu saya perkenankan kepada Wakil Ketua Umum KPJ 21, Ibu Syahrati Rohmah, dan The Representative of JICA Indonesia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Ibu Syahrati, dipersilahkan. Terima kasih kepada Master of Ceremony, terima kasih kepada seluruh peserta, terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah sedemikian bekerja keras dan sungguh merupakan suatu hal yang sangat inspiratif untuk kami semua melihat kawan-kawan semua sangat bersemangat walaupun di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kawan-kawan yang baik, mohon izin dan mohon permakluman kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Andre Esa LMMSD, Ketua Iluni UI. Beliau dadakan sekali, baru saja 5 menit, 10 menit yang lalu menyampaikan kepada saya, ada meeting mendadak, sehingga beliau juga memberikan amanat kepada saya untuk menyampaikan salam, dan beliau akan join pada siang hari nanti. Jadi tetap join pada siang hari nanti, dan saya menyampaikan salam beliau. Kebetulan saya juga adalah pengurus di LH Iluni UI, dan sekaligus Wakil Ketua Umum KPJ 21. Suatu kehormatan bagi KPJ 21 bekerja sama dengan adik-adik saya yang tersayang di UI, sehingga kita kembali membesarkan UI, membesarkan persahabatan dengan negara sahabat, membesarkan persahabatan kita dengan masyarakat, dengan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia atau yang berminat dengan studi Jepang, sehingga kita memberikan
suatu kontribusi yang baik di dalam pandemi ini dengan sesuatu yang positif. Saya ada sedikit quotation untuk teman-teman sekalian untuk membuat teman-teman menjadi lebih semangat dan bekerja dengan baik dalam Nihon Fair saat ini. Pada kesempatan ini slide-nya sangat terbatas sekali saya agar bisa memenuhi waktu yang disampaikan. Pada slide yang pertama saya memberikan masukan tentang makna sebuah persahabatan. Slide please, bisa dibantu slide-nya. Kebetulan saya dari kantor sehingga ini saya sampaikan semua dari kantor. Sedikit saya informasikan, saya sekarang bekerja di Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Pada saat ini saya membantu kabinet di Indonesia untuk menyelenggarakan persidangan kabinet dan juga memberikan bantuan kepada seluruh menteri sehubungan dengan tugas-tugas keseharian. Jadi ini adalah kontribusi UI juga, kontribusi masyarakat dan kontribusi kita semua kepada pimpinan kita, kepada mahasiswa dan kepada semua, sehingga kita bisa menempatkan posisi menjadi jembatan untuk mahasiswa, untuk kawan-kawan, untuk pemerintah dan untuk masyarakat. Jadi perkenankan saya share sedikit informasi tentang makna sahabat, kenapa saya ikut di Kapija 21. Ada slide-nya? Saya sudah mencoba share screen, tapi sepertinya ada kesalahan sebentar. Saya share. Bisa di-allow, admin? Tadi saya mengirimkan staff saya, tapi seperti staff saya belum di-admit deh, sehingga tidak bisa diinikan. Staff saya namanya siapa? TU ASD Penyelenggaraan Persidangan. Tadi mohon izin saya menyampaikan Asrod, tapi saya sepertinya tadi belum terinfo. Jadi saya teruskan sedikit. Terima kasih dan hormat saya kepada Bapak Rahmat Gobel, kepada Bapak Ando Hisau, kepada seluruh kepada yang terhormat Profesor Fasli Jalal. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati telah berkenan bergabung dan membimbing kami semua, termasuk adik-adik kami, para mahasiswa seluruh Indonesia, sehingga mudah-mudahan bimbingan dari Bapak-Bapak sekalian dapat menjadi pegangan untuk kami, acuan untuk kami berbuat dan berbakti lebih baik untuk alma mater dan juga untuk bangsa kami. Slide-nya sudah di-admit, panitia? Oh, astagfirullah, mohon maaf, Bu. Ya, nah ini dia sedikit. Nah ini adalah Kapija 21 dan UI Collaboration. Kebetulan tadi sudah saya sampaikan, saya Wakil Ketua Umum UI Kapija 21 dan pengurus LHI Iluni. Pada slide selanjutnya saya sedikit menginformasikan bahwa inspirasi kepada persahabatan itu sangat penting. Good friends are like stars, you don't always see them, but you know they are always there. Sehingga teman-teman dimanapun berada, teman-teman adalah good friends of us. Untuk Kapija, untuk Iluni, untuk seluruh universitas di Indonesia, we are good friends. Dan selanjutnya ada sedikit tentang kenapa values of friendship sangat baik untuk kawan-kawan sekalian. Ini baik untuk mental health. Itu takes time but worth it. Teman-teman akan mendapat yang terbaik dari persahabatan ini. Learn from each other. Teman-teman akan bekerja dan belajar dari satu sama lain. And dengan persahabatan, values of friendship, teman-teman bisa dan dapat melakukan perubahan. Itu adalah yang sangat kami harapkan kepada kawan-kawan hadirin sekalian. Selanjutnya dalam next slide, saya sampaikan bahwa kenapa saya ikut Kapija dan saya ikut di Iluni. Karena saya memiliki spirit of learning and doing better. It's a goal of a lifetime. Ini adalah goal of lifetime dan seharusnya ini untuk kita semua. It is what makes me what I am today. Be grateful with God's blessing. Always honor our parents, respect our seniors, and love our juniors. So ini barangkali adalah hal kenapa bagi saya berinteraksi di Kapija, di Iluni, dan kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat baik. Ini adalah barangkali quotation atau catatan untuk saya sendiri untuk tetap belajar dan catatan untuk teman-teman sekalian. Dan untuk slide terakhir, saya menyampaikan bahwa persahabatan yang baik ini bisa menjadikan kawan-kawan lebih baik ke depan,
dapat menjadikan kawan-kawan lebih maju, dapat menjadikan kawan-kawan lebih berarti, bermakna untuk masyarakat dan bangsa kita. Semangat terus kawan-kawan, kita ada 2 hari untuk belajar satu sama lain, bekerja dan bersahabat dengan satu sama lain. Dengan demikian saya sampaikan sambutan ini sekaligus salam hangat dari Ketua Iluni UI. Nanti kita akan bergabung lagi pukul 4 bersama kawan-kawan sekalian dengan Ketua Iluni UI, berbicara tentang studi Jepang dan beasiswa dan segala sesuatu persahabatan dengan Jepang dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada bapak-bapak pembicara, para senior dan semuanya. Selalu semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan semangat dalam mengikuti hari-hari berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Syahriati atas kata sambutannya. Mungkin baiklah saya ucapkan saya cukupkan kata sambutan sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran seluruh tamu undangan dan juga panitia yang telah mempersiapkan UNF 2020. Semoga kegiatan kita dapat berjalan lancar sampai hari besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Vicky. Terima kasih Kak Vicky atas sambutannya, juga kepada Wakil Ketua Umum Kapija 21, Ibu Syahriati Remah ya. Ibu, terima kasih. Wah, jadi makin semangat ya kita setelah mendengar sambutan Kak Vicky yang sangat menginspirasi tentang jalan awalnya UNF dari blueprint pertama sampai blueprint Z ya. Oke, selanjutnya akan ada sambutan dari Kak Febrian Nur Pamungkas selaku Ketua Himaja FIB UI. Oke, selamat pagi Kak Febri. Bagaimana kabarnya nih Kak Ketua? Ya, selamat pagi ya Ci. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah Kak ya. Oke, semoga baik-baik selalu ya Kak sampai akhir acara. Oke, deh, dipersilakan Kak untuk menyampaikan sambutan selama 5 menit. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hormat saya kepada para tamu undangan dan pengisi acara UI Nihon Fair 2020. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febrian Nur Pamungkas, Ketua Himpunan Mahasiswa Japanologi FIB UI periode 2020. Lalu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta rangkaian acara UI Nihon Fair 2020. Semoga dapat menambah wawasan kalian semua mengenai studi Jepang. Kepengurusan tahun ini menghadirkan Nihon Fair dengan wajah baru. Pandemi ini tak menjadi halangan teman-teman panitia untuk dapat merealisasikan acara yang digelar hari ini dan besok. Harapan saya, pelaksanaan UI Nihon Fair ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua yang terlibat meskipun di tengah masa pandemi ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, boleh minta tepuk tangannya untuk untuk Ketua Himaja FIB UI, Kak Febri. Terima kasih Kak Febri atas sambutannya ya. Sepertinya Kak Febri udah antusias sekali untuk mengikuti rangkaian acara UI Nihon Fair ini ya. Sekali lagi, terima kasih Kak Febri. Dan selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Endah Hayuni Wulandari, selaku Ketua Program Studi Jepang FIB UI yang kami cintai. Ibu Endah atau Endah Sensei yang mungkin. Ohayou gozaimasu, Sensei. Halo, Sensei. Sensei masih di mute, Sensei. Mohon maaf. Hai. Ohayou gozaimasu. Sensei. Sensei di mute lagi, Sensei. Maaf, Sensei. Enda Sensei. Ya, Oke, ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk kesempatan saya memberikan sambutan pada hari ini. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Rahmat Gobel selaku Ketua Umum Persada, sekaligus Wakil Ketua DPR. Pada yang terhormat Bapak Hari Kaligis yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Syahriati ya. Kemudian yang terhormat Profesor Dr. Fazli Jalal, Rektor Universitas Yarsi. Kemudian juga pada yang terhormat Bapak Adrianus Lawrence. Sudah masuk belum Bapak? Ya, selaku Dekan FIB UI.
dan juga kepada perwakilan dari JICA, Bapak Ando Isau, dan para mahasiswa serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang ya, Bapak-bapak dan para mahasiswa dan hadirin sekalian, Bapak Ibu telah berkenan hadir dalam acara ini dan memberikan support kepada para mahasiswa dalam acara UI Nihon Fair ini, yang merupakan event akademik tentang bahasa dan kebudayaan Jepang ya, di mana di dalam penyelenggaraannya tuh banyak, saya sudah baca, banyak sekali memberikan event-event seperti yang berkenan dengan kebudayaan Jepang, juga webinar ya. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan salut dan terima kasih terutama kepada Ketua UI NF yang baru diadakan pertama kali ini, yaitu Saudara Vicky Zulkarnain selaku Project Officer dan Alif Indra Anatya sebagai Vice Project Officer. Dan tentunya tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Fabrian Anantasya ya, selaku Ketua Himaja yang dalam kesempatan ini menghimpun para mahasiswa dan pegiat studi Jepang dalam kondisi negara yang sedang memprihatinkan karena pandemi corona. Ya, jadi saya sangat terharu ya terhadap kalian yang tetap menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa yang penuh kreativitas ya. Dan untuk dalam kesempatan ini juga saya selaku Ketua Prodi Jepang FIB UI mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang dalam hal yang berkat mereka, berkat Anda semua, maka acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saya juga berharap UI Nihon Fair ini semoga dapat berjalan dengan baik, lancar, ya, dan berlangsung dengan sangat baik, yang sehingga dapat menginspirasi para pegiat studi Jepang, ya, melalui pegiat studi Jepang dan kebudayaan Jepang, ya, dan juga karena kebudayaan merupakan jembatan yang paling netral untuk memahami untuk memahami hubungan antar budaya, ya, yang dalam hal ini adalah Indonesia dan Jepang. Saya berharap dengan melalui UINF ini kita akan dapat memahami, saling memahami, tentunya bukan Jepang saja, dapat memahami antara Jepang dan Indonesia dalam semangat dan pemahaman yang lebih luas saja, yang lebih luas lagi. Ya, demikian sedikit sepatah dua patah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan pada MC-nya. Silakan. Oke, Sensei, arigatou gozaimashita. Tepuk tangan untuk Kaprodi Jepang FIB UI, Ibu Enda Hayuni Wulandari. Baik, terima kasih Bu Enda Sensei atas sambutan yang sangat membuka pikiran. Selanjutnya akan ada sambutan dari Dekan FIB UI, Dr. Adrianus Waworuntu. Selamat pagi, Bapak, apa kabar? Selamat pagi, Iya, baik. Pagi. Maaf tadi agak terlambat karena kodenya keliru rupanya ya yang pertama. Iya, tidak apa-apa, Pak. Oke, Bapak dipersilakan untuk menyampaikan sambutan selama 5 menit ke depan ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam undangan ada beberapa nama yang mudah-mudahan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Pak Rahmat Gobel selaku Ketua Umum Himpunan Alumni dari Jepang, Pak Hari Kaligis selaku Ketua Umum KAPPI JA21, Profesor Asli Jalal selaku Rektor Universitas Yarsi. Yang saya banggakan teman-teman dari Prodi Jepang, terutama Ketua Prodi Jepang, Dr. Enda Hayuni Wulandari, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya dengan
sangat baik. Yang saya banggakan juga para pengurus, terutama Ketua Himaja, Saudara Febrian Nur, dan Ketua atau Project Officer dari acara ini, yaitu Saudara Vicky. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Bu Endah, saya juga selaku Ketua Dekan FBUI turut berbahagia dan bangga menyambut acara UI Nihon Fair 2020 dengan tema Koto Zawa. Acara yang diselenggarakan oleh Himaja, dan ini adalah satu acara tahunan yang memang diselenggarakan oleh setiap himpunan mahasiswa dari semua program studi yang ada di FBUI. Saya senang bahwa meskipun kita dalam situasi yang tidak kondusif ya, untuk melakukan berbagai aktivitas secara normal dalam tanda petik karena pandemi ini, maka kegiatan perkuliahan misalnya ya, penelitian dan pengabdian masyarakat yang kami lakukan selalu dilakukan secara daring. Dan ternyata dalam keadaan seperti ini pun mahasiswa masih melakukan kegiatan ya, seperti yang kalian lakukan ini ya, yang mungkin beberapa bulan lalu tidak pernah terpikirkan oleh kita semua. Ini juga membuat kita atau mengingatkan kita pada dua hal, yaitu pertama bahwa dalam hidup ini kita harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang datangnya tiba-tiba, tidak pernah kita rencanakan. Kedua, cara kita berinteraksi dan bekerja di masa depan akan banyak dilakukan secara daring. Dan ternyata revolusi industri 4.0 ya, lebih cepat datangnya daripada perkiraan yang kita perkirakan sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Sekarang ini kita melakukan rapat-rapat, seminar, promosi doktor bahkan ya, lewat Zoom atau MS Teams dan lain-lain. Dan siang ini, juga besok pagi, Universitas Indonesia akan melaksanakan wisuda secara daring. Ini pun pertama kalinya. Ini pun suatu cara yang baru yang akan merubah tradisi yang selama ini kita lakukan tahun-tahun. Ibu Endah dan mahasiswa prodi Jepang yang saya banggakan. Studi Jepang di FIB-UI masih sangat relevan dan diperlukan. Tidak saja bagi UI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Karena selain banyak hal yang perlu kita pelajari dari budaya dan tradisi Jepang, kita juga perlu melakukan interaksi yang positif dengan Jepang dalam berbagai hal. Sehingga diharapkan terjadi sebuah hubungan yang sehat antar budaya, antara Indonesia dan Jepang. Hubungan yang sehat ini tentunya akan membawa hal-hal yang positif dan saling menguntungkan bagi masa depan kedua bangsa ini. Anda semua, mahasiswa prodi Jepang FIB-UI, adalah ujung tombak dari hubungan ini. Dan kami senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan tidak saja kualitas SDM, dosen dan peneliti, tetapi juga kualitas kurikulum dari prodi Jepang. Ke depan akan kita upayakan lebih banyak lagi kerjasama dengan berbagai institusi yang berkaitan dengan pengembangan studi Jepang melalui skema Quintuple Helix yang melibatkan perguruan tinggi, swasta, pemerintah, dan komunitas. Saat ini, bekerja sama dengan dan atas rekomendasi dari Rektor dan Warek 4 serta jajarannya, kami sedang memproses Pusat Studi Jepang yang selama ini dikelola oleh Rektorat untuk bergabung dengan FIB-UI, di mana Pusat Studi Jepang baru ini akan menjadi motor bagi berbagai kegiatan UI dengan pihak Jepang, dengan harapan untuk memaksimalkan semua potensi yang ada untuk kepentingan hubungan Indonesia dan Jepang. Semua fakultas di UI akan dilibatkan untuk memaksimalkan capaian-capaian dari PS. Nah, dengan demikian, kita harapkan terjadinya suatu partnership yang baik antara Indonesia dan Jepang yang akan memberikan manfaat yang maksimal. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Prodi Jepang dan Himaja FIB-UI atas terselenggaranya kegiatan ini. Selamat merayakan Nihon Fair 2020.
Dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Endah, kepada Pak Rahmat Gobel, kepada Pak Hari Kaligis, dan Profesor Fasli Jalal yang bersedia memberikan sambutan dan dukungan acara ini. Semoga acara Nihon Fair 2020 berjalan dengan baik dan sukses. Selamat pagi. Baik. Mari kita beri aplaus untuk Dr. Adrianus Waworuntu selaku Dekan FIB UI. Terima kasih Bapak Dekan karena sudah mendoakan yang terbaik untuk UINF ini ya Pak. Oke, selanjutnya kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terlaksananya acara ini. Untuk sponsor kami, Japan International Cooperation Agency JICA Indonesia, serta partnership kita bersama KPJ 21, Japan Foundation, Kedutaan Besar Jepang, Kantor Humas dan KIP UI, dan Jakarta Nihonbu. Selanjutnya akan ada sambutan dari Profesor Dr. Fasli Jalal, selaku Rektor Universitas Yarsi dan Pembina MDNG. Oke, selamat pagi Profesor Dr. Fasli Jalal. Selamat pagi, Gabriel. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya nih, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik kalau begitu langsung saja kepada Profesor Dr. Fasli Jalal, dipersilakan Pak selama 5 menit, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Dr. Rahmat Gobel, Ketua Persada dan juga Wakil Ketua DPR RI, Bapak Dr. Adrian Waworuntu, Dekan FIB UI, Ibu Sahriati Rahmah yang mewakili Pak Hari Kaligis, ya, Ketua Umum Kapija 21, dan juga tadi kita sudah mendengar dari Ibu Dr. Endah Ayuni Wulandari, Ketua Prodi Jepang, dan juga hadir kalau tidak salah perwakilan dari JICA ya yang banyak sekali bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Saya lama di Bappenas dan selama di Kementerian Pendidikan Nasional banyak sekali. Salah satu yang besar dukungan pada UI itu adalah dibangunnya rumah sakit UI dan kompleks kesehatan ya. Itu adalah bantuan penuh dari JICA ya. Kemudian kita menghargai sekali ini upaya dari Febrian Nur Pamungkas sebagai Ketua Himaja dan juga Vicky ya, Vicky yang Ketua Project Officer beserta Wakil Project Officer dan hadirin dan hadirat saya hormati. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang di tengah terpaan Covid ini kita tetap bangkit, kita tetap bertahan dan kita tidak menyerah dan tidak panik ya, tetap melihat dengan jernih bahwa cobaan ini bisa kita atasi dan di balik cobaan ini dijanjikan kemuliaan dan bisa menjadi leapfrogging untuk kita melangkah melompat lebih jauh lagi dengan mengambil manfaat dari apa saja yang kita dapat selama adanya pandemi Covid ini. Yang kedua, kita berterima kasih nih kepada adik-adik mahasiswa UI yang dari Himaja ya yang mencoba melihat di tengah Covid pun tetap ada program-program yang menyentuh banyak pihak. Malahan masalah barrier fisik itu sudah bisa dilangkaui dan ini menjadi trendsetter untuk berbagai kegiatan yang menggunakan teknologi digital di masa depan. Kita perlu belajar banyak dari Jepang karena Jepang adalah salah satu negara maju di dunia ya yang tetap memelihara akar budaya yang kokoh. Karena itu kita belajar tentang sistem pendidikan mereka, bagaimana mereka mendidik anak di usia dini, bagaimana mereka membangun karakter, bagaimana mereka membina keluarga, tapi juga menyiapkan anak-anaknya untuk bersaing di era yang makin kompetitif. Mereka salah satu pionir di dalam revolusi industri 4.0, tapi juga sedang menyiapkan bagaimana society Jepang itu, masyarakat Jepang, menggunakan teknologi tapi tanpa kehilangan unsur-unsur kemanusiaan. Karena itu mereka melaunching konsep Society 5.0 ya. Jadi kalau ini kita pelajari, kita juga melihat kenapa orang Jepang bisa berumur sangat panjang ya. Salah satu negara dengan rata-rata umur harapan hidup sudah lebih dari 82 tahun ya. 10 tahun lebih besar dari kita dan jumlah
penduduk yang berumur di atas 100 tahun terbanyak di dunia saat ini mulai dipegang oleh Jepang. 1 dari 4 orang Jepang sudah berumur 65 tahun ke atas, ya. Jadi hal-hal itu mereka sudah melewati bonus demografi, tapi mencoba mendapatkan second bonus demografi dengan perlama usia produktif, karena lansia-lansianya walaupun sudah berumur 65 tahun tetap bisa produktif. Saya dulu pernah menjadi dirjen pemuda, ya, yang mengembangkan juga program-program yang Jepang. Kapija juga salah satu program, dan juga salah satu adalah program kapal ASEAN Jepang yang disponsori oleh Jepang, diikuti oleh negara-negara ASEAN, selalu berjalan setiap tahun. Kita punya perwakilan di setiap provinsi, ya, setiap tahun, dan cukup banyak intensitas hubungan dan berbagai kontak-kontak Kapija maupun PCMI, ya, ada alumni Jepang, ASEAN Jepang ini adalah bentuk di mana pada usia-usia muda, pada formative years dari anak-anak muda kita, mereka melihat Jepang, belajar dari Jepang, memperkenalkan budaya Indonesia, dan membangun people-to-people diplomasi yang jauh lebih kokoh daripada formal diplomasi yang biasa dilakukan oleh negara, yang banyak dipengaruhi oleh kondisi politik negara pada saat itu di kedua belah pihak. Tapi people-to-people diplomasi inilah akan bertahan terus, dan karena itu saya menghargai upaya yang dilakukan oleh UI, upaya yang dilakukan oleh Himaja dengan UI Nihon Fair ini, dan mudah-mudahan ini menjadi model yang bisa ditiru oleh berbagai kampus, baik yang punya program studi Jepang maupun yang punya program studi internasional, betapa pentingnya kita melihara hubungan antar negara, tidak saja di diplomasi formal, tapi yang paling mendasar adalah hubungan antar manusia, people to people. Dan pada usia muda adalah kesempatan terbaik untuk lebih ramah kita mengenal budaya lain dan memperkenalkan budaya kita yang juga punya keunggulan-keunggulan untuk dikenal oleh negara di mana kita bermitra. Untuk itu saya ucapkan selamat pada Vicky dan Febrian dan tim, dan kepada program studi Jepang serta Fakultas FIB dan dukungan dari JICA, dan selamat kepada Kapija yang tadi Bu Saryati sudah mewakili dan mungkin Pak Haris nanti bergabung, dan selamat juga kepada Persada yang mewadahi hubungan antar Indonesia dan Jepang dalam konteks yang lebih luas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita beri tepuk tangan kepada Bapak Fazli Jalal. Terima kasih Bapak atas sambutan yang sangat menginspirasi, yang sangat mendukung UINF sebagai trendsetter bagi teman-teman yang lain untuk turut melestarikan hubungan people to people, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Heri Kaligis, selaku Ketua Umum Kapija 21. Selamat pagi Bapak Heri, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke Pak. Baik, kepada Bapak Heri, dipersilakan Pak selama 5 menit ke depan ya Pak. Kalau boleh slide saya bisa di show, saya sudah berikan ke panitia beberapa hari lalu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Saya mesti menyapa satu-satu nih, karena banyak beberapa orang penting yang hadir di acara ini. Selamat pagi, Pak Wakil Ketua DPR, sekaligus Ketua Umum Persada, Bapak Dr. Honoris Causa, Bapak Rahmat Gobel, beserta jajarannya, Pak Profesor Fazli Jalal, PhD, selaku Rektor Universitas IRC dan Pembina MGN, dan juga tentunya teman-teman pejabat di UI, baik dari Rektor, Dekan maupun Prodi, dan yang terkhusus adalah adik-adik mahasiswa, baik dari himpunan maupun pelaksanaan daripada UIMF 2020. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama yang mungkin pertama kali Kapija bekerjasama dengan UI untuk program UI Nihon Fair 2020. Perkenalkan saya sebagai Ketua Umum sedikit memberikan gambaran sekaligus tentunya dukungan ya terhadap acara ini, karena saya pikir acara ini adalah acara yang sangat luar biasa di tengah pandemik corona yang tidak menghalangi semangat teman-teman. Saya tahu persis berbulan-bulan menyiapkan acara ini. Oke, next slide please.
Bisa diklik, Mbak moderator. Oke. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit karena mungkin beberapa teman-teman atau adik-adik mahasiswa nggak tahu ini Kapija 21 apa gitu kan. Karena sebetulnya Kapija 21 ini adalah satu organisasi yang sudah cukup lama. Karena ini adalah keluarga alumni program Persahabatan Indonesia-Jepang abad 21. Di mana kami sudah memiliki hampir 5.000 lebih members yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di beberapa negara. Bahkan beberapa petinggi negara Republik ini adalah members dari Kapija, seperti Pak Bang Erlangga Hartanto, Menko Equin, dan juga Bang Cahyo Kumolo. Mereka adalah rekan-rekan yang dulunya pada saat mahasiswa mengikuti program Kapija 21. Dan terus terang program ini dimulai dari tahun 1984. Next slide please. Jadi program ini umurnya sudah 36 tahun, jadi sudah amat sangat lama sebetulnya. Jadi sudah hampir mendekati umur 40 tahun. Yang mana sebetulnya program ini digagas kerjasama antara pemerintah Jepang yang disponsori oleh JICA, Japan International Cooperation Agency, bekerjasama dengan pada saat awalnya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat itu. Yang pada saat itu almarhum Bang Abdul Ghafur ya, yang beberapa waktu lalu baru saja meninggal dunia karena COVID. Beliaulah penggagas program ini dengan PM Nakasone. Makanya awal programnya disebut Nakasone program ini awalnya. Yang mana pendekatannya lebih pada pendekatan budaya, culture exchange antara Indonesia dengan Jepang. Dan pada saat itu saya pun juga mengikuti program ini pada saat masih mahasiswa gitu. Jadi program ini waktu itu diperuntukkan untuk mahasiswa dan young leaders pada saat itu. Hanya saja program ini akhirnya mengalami evolusi yang cukup luar biasa. Akhirnya berpindah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kemudian dikelola oleh Sekretariat Negara. Yang alhamdulillah sampai saat ini masih berlangsung. Hanya pendekatannya menjadi bergeser, yang tadinya kepada pendekatan budaya, sekarang adalah pendekatan kepada skill dan knowledge. Gitu. Jadi lebih kepada bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia mengambil hal-hal baru, teknologi exchange, baik hal-hal di sisi medical, kebencanaan dan segala macam dari pemerintah Jepang. Dan program ini dulunya awalnya cukup lama, satu program itu berlangsung sekitar 30 hari, 1 bulan. Sekarang sudah sekitar 2 minggu. Dan memang sayangnya sekarang tidak difokuskan kepada mahasiswa, tapi kepada young leaders, pekerja muda. Tapi saya dibisiki oleh teman-teman dari JICA, alhamdulillah juga hari ini juga ada perwakilan JICA, mungkin Andosang juga akan hadir, nanti akan mengeksplor. Banyak program-program bagus juga yang di-launch oleh JICA untuk teman-teman mahasiswa, baik program beasiswa untuk S2 maupun S3. Nanti mungkin di kesempatan besok bisa dieksplor program-program apa lagi yang bisa dilakukan dengan JICA. Next slide, please. Pertanyaan terakhir adalah, next slide. Apa yang bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman mahasiswa? Karena JICA, Kapija ini cukup luas program-programnya. Paling tidak ada beberapa hal yang saya diamanahkan untuk memimpin Kapija periode 2020 sampai 2023 ini. Ada penekanan-penekanan khusus yang memang kita fokusnya kepada mahasiswa khususnya. Makanya kenapa kami hadir saat ini bekerja sama dengan UI, karena kita ada program khusus yang namanya Millennials Program. Jadi kita benar-benar ingin bekerja sama dengan kaum millennials, khususnya generasi yang saat ini sedang luar biasa pergerakannya, karena memang generasi ini adalah sangat, boleh katakan adalah sangat high-tech gitu kan. Tadi Pak Dekan bilang bahwa kita sudah harus masuk dalam 4.0 era, yang harusnya malah sebelum dipersiapkan dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan, tapi sudah lebih dulu ya, karena kita harus siap, tidak siap, harus masuk ke dalam era itu. Dan di Kapija, kami menyiapkan divisi yang khusus memang berinteraksi dengan teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang kita bilang namanya divisi millennials. Silahkan teman-teman baik di UI maupun mahasiswa yang lain, kita berinteraksi, kita berkolaborasi untuk membuat program-program bagus. Khususnya bagaimana kita memperkaya sesuatu yang baik dari Jepang untuk sesuatu yang baik untuk bangsa kita. Karena suka atau tidak suka,
data per hari ini Jepang masih menduduki 5 besar untuk investasi di negara kita. Artinya investasi Jepang di Indonesia masih cukup besar. Dan ini kita harus ambil manfaat bagaimana transfer knowledge, transfer teknologi itu memberikan manfaat yang baik untuk generasi mendatang. Demikian sambutan dari saya. Sukses untuk acara UI Nihon Fair 2020 hari ini dan besok. Selamat pada adik-adik semua. Apa yang Anda investasikan hari ini tentunya akan memberikan hasil yang baik untuk ke depan nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri Kaligis atas sambutannya. Terima kasih ya Pak atas sambutan yang sangat insightful tadi tentang Kapija 21 dan fokus program Kapija 21 yang relate banget ya sepertinya sama kita milenial. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak. Selanjutnya akan ada sambutan sekaligus peresmian dibukanya rangkaian acara UI Nihon Fair 2020 dari Bapak Ismaji Hadi Sumarto selaku Wakil Ketua Persada. Selamat pagi Pak Ismaji. Bagaimana kabarnya Pak? Halo Pak Ismaji. Sepertinya Bapak masih di mute Pak mikrofonnya. Oke. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Terima Pak. kasih, salam sehat selalu. Ya, oke. Kalau begitu langsung saja kepada Bapak Ismaji. Dipersilakan selama 10 menit ya Pak. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan dan pembicara pada acara UI Nihon Fair 2020 pagi ini. Saya tidak bisa menyebutkan, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak sebutkan satu persatu. Namun, tentunya kami apresiasi kepada panitia yang telah bisa menyelenggarakan Nihon Fair 2020 di tengah kesulitan-kesulitan adanya pandemi di Indonesia saat ini. Pertama-tama saya atas nama Ketua Persada, mohon maaf bahwasanya Bapak Rahmat Gobel yang sedianya memang berminat untuk ikut dalam acara ini karena kesibukan beliau baru pergi ke daerah Gorontalo tentunya sebagai fungsinya beliau sebagai Wakil Ketua DPR, dan pagi ini kelihatannya juga kami belum bisa memantau posisinya di mana. Untuk itu, saya sebagai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Alumni dari Jepang akan mewakili beliau untuk memberikan sedikit kata sambutan pada acara pagi ini. Selanjutnya saya menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada Ketua Imaja dan Ketua Pelaksana Nihon Fair atas terlaksananya UI Nihon Fair 2020 hari ini. Tujuan penyelenggaraan acara ini adalah memperkenalkan sekaligus penyelenggaraan kemampuan tentang Jepang dalam bidang akademi kepada siswa, siswi, dan masyarakat Indonesia. Saya membaca dalam undangan tema daripada UI Nihon Fair 2020 adalah Wit and Wisdom are eternally precious, yang berarti akal dan kebijaksanaan berharga sepanjang masa, yang dalam bahasa Jepangnya Shiwa Bandai no Takara. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwasanya Jepang adalah negara yang memegang teguh dan mempertahankan adat istiadat budaya walaupun di tengah-tengah arus modernisasi sejak zaman restorasi Meiji pada tahun 1860-an hingga saat ini. Masyarakat Jepang terkenal dengan masyarakat berdisiplin tinggi, taat kepada aturan, dan menerapkan budaya malu dalam arti yang luas, budaya bersih, dan lain-lain.
tidak berlebihan apabila saya pernah membaca di surat kabar tokoh-tokoh ulama Indonesia yang pernah berkunjung ke Jepang menyatakan bahwa masyarakat Jepang lebih Islami dan daripada masyarakat Indonesia. Dalam arti kata tentunya bukan dalam menjalankan ritualnya, tetapi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini tentunya merupakan suatu manifestasi kedisiplinan masyarakat Jepang yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga yang menulis bahwa Jepang adalah Japan beyond religious. Itu juga ada yang menulis, dan ini tentunya juga salah satu contoh apabila kita ingin melakukan suatu kemajuan di dalam suatu masyarakat yang modern. Untuk itu saya sebagai orang yang pernah belajar di Jepang menyambut baik usaha-usaha memperkenalkan masyarakat Jepang melalui pendidikan adat istiadat kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada generasi muda seperti yang telah dicantumkan di dalam UI Nihon Hair 2020 ini adalah kepada masyarakat-masyarakat muda, masyarakat-masyarakat seperti anak-anak SMA, SMK, dan lain-lain. Tema daripada Chiewa Bandai Notakara adalah salah satu contoh perumpamaan Jepang di samping koto wajah lainnya. Misalnya, yang saya ketahui adalah Chirimo Chumoreba Yamato Naru. Walaupun dari hanya sedikit debu-debu, tapi kalau itu bertumpuk-tumpuk akan menjadi gunung. Ini menjadi contoh kalau di Indonesia tentunya ada yang namanya peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan ini mengekspresikan masyarakat di Jepang. Bagaimana masyarakat Jepang menerapkan yang seperti tadi, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit melalui kehidupan sehari-hari. Anak-anak Jepang dari mulai taman kanak-kanak sampai kepada dewasa menerapkan hidup sederhana, hidup yang penuh dengan saving, sehingga mengamankan kehidupan mereka pada masa-masa mendatangnya. Banyak lagi koto wajah di Jepang yang mencerminkan sifat-sifat masyarakat Jepang. Misalnya Nanakorobe Yaoki. Kalau kita jatuh 7 kali, maka kita harus bangkit 8 kali. Ini juga mencerminkan bagaimana cerminan masyarakat Jepang tidak pantang menyerah, tidak mau gagal. Walaupun sekali jatuh, dia tetap akan berusaha untuk bangkit kembali. Ini tentunya kita menjadi inspirasi bagi kita juga masyarakat Indonesia. Kita juga banyak koto wajah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, pandai, maaf, koto wajah dari salah satu masyarakat Minang mungkin, yang juga perlu kita timbulkan, dan kita tentunya dengan koto wajah dari Jepang, kita juga masukkan koto wajah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi demikianlah kira-kira apa arti daripada koto wajah yang menjadi cerminan kehidupan masyarakat di Jepang. Ada baiknya bahwasanya dengan koto wajah yang ada di Jepang dan juga yang ada di Indonesia, kita mengadakan suatu perbandingan sehingga itu bisa diterapkan di Indonesia untuk menuju suatu masyarakat yang lebih disiplin,
masyarakat yang menekankan kehidupan sehari-hari yang baik. Dan kami harapkan juga bahwasanya panitia Nihon Fair 2020 tetap akan berlangsung pada tahun-tahun mendatang, dan kami harapkan lebih intens lagi dan lebih berkembang lagi, mengikut sertakan komponen-komponen lainnya. Kami dari Persada juga telah kurang lebih 37 tahun membina universitas yang kami dirikan sendiri, universitas yang kami bentuk dengan upaya sendiri tanpa bantuan dari manapun juga, kecuali dari masyarakat alumni Jepang di Indonesia, sehingga kami dirikanlah Universitas Dharma Persada, yang merupakan singkatan daripada Persada sendiri. Tujuan dari universitas ini adalah mengembangkan pendidikan di Indonesia sebagai rasa terima kasih kita kepada rakyat Indonesia, bahwasanya kita diberikan kesempatan belajar di Jepang. Kita segelintir manusia-manusia Indonesia yang mendapat kesempatan baik untuk mendapat pendidikan di Jepang. Untuk itu kita kembalikan apa yang telah kita dapatkan untuk bangsa dan rakyat Indonesia melalui pendidikan. Dan salah satu ikon daripada universitas kami adalah sastra dan bahasa Jepang. Itu menjadi ikon dari sekolah kami, di samping jurusan-jurusan yang ada. Kami membuka diri untuk jurusan bahasa dan sastra Jepang di Universitas Indonesia untuk ke depan bersinergi, melakukan kerjasama dalam pengembangan budaya dan tradisi dari masyarakat Jepang untuk Indonesia. Karena dengan budaya dan tradisi yang kuat akan menunjang modernisasi kita ke depan seperti yang telah dilakukan oleh Jepang. Sekali lagi kami membuka untuk tahun-tahun mendatang kerjasama yang lebih baik antara, walaupun pada saat ini kita pun telah menjalin kerjasama, di antaranya bahwasanya kami misalnya menyelenggarakan program Lomba Pidato Bahasa Jepang, di mana Universitas Indonesia adalah salah satu universitas juga yang ikut. Perlombaan daripada Lomba Pidato Bahasa Jepang ini juga diikuti oleh universitas-universitas lain, khususnya universitas negeri se-Indonesia, yang kami dapat lihat misalnya dari Universitas Indonesia, Gajah Mada, Diponegoro, kemudian Brawijaya, ada 6 universitas negeri yang ikut dalam lomba pidato di universitas kami. Dan ini merupakan program rutin tahunan yang telah diselenggarakan oleh jurusan sastra dan budaya Jepang di lingkungan Indonesia. Kami harapkan bahwasanya dengan Nihon Fair 2020 ini akan menjadi suatu kakehasi, suatu jembatan menuju kepada persahabatan antara rakyat Indonesia dengan rakyat Jepang melalui doktrin Fukuda yang terkenal, yaitu seperti tadi telah salah satunya antara lain dikemukakan oleh pembicara sebelumnya, persahabatan dari hati ke hati, heart to heart relationship antara Jepang dan Indonesia. Persahabatan yang equal dan persahabatan menuju perdamaian yang sejati. Untuk itu, marilah kita bekerja sama, Universitas Indonesia melalui sastra Jepangnya dengan universitas kami. Dan kami menyambut baik ke depan, mudah-mudahan pada Nihon Fair 2020, kami dapat berpartisipasi lebih jauh dengan adik-adik di UI Nihon Fair 2020 ini. Demikian kiranya sambutan secara singkat kami, dan sekali lagi, saya atas nama Pak Rahmat Gobel, mohon maaf bahwasanya tidak bisa hadir. Mudah-mudahan pada kesempatan lain beliau bisa ikut hadir dalam acara-acara di
Universitas Indonesia, khususnya di dalam sastra dan budaya Jepang ini. Demikian, selamat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ismaji Hadi Sumarto. Tepuk tangan untuk Bapak Ismaji. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan sambutan yang sangat membuka wawasan kita yang hadir di sini. Oke, dengan ini saya mengundang Bapak Fasli Jalal, Bapak ya, untuk untuk turut membuka rangkaian acara UI Dion Fair 2020. Dipersilakan kepada Bapak Fasli Jalal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama kita semua, dengan semangat mengatasi COVID, kita buka acara Universitas Indonesia Nihon Fair yang luar biasa ini. Konnichiwa, selamat, tetap sehat, dan bekerja sama. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Nihon Fair 2020. Yeay, minta reaction tepuk-tepuknya lagi dong teman-teman, biar rame nih Zoom-nya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ismaji, Pak Hideki, Pak Kambai, Bu Indri yang sudah hadir dan mendukung acara ini. Dan sekali lagi kami segenap panitia pelaksana UI Nihon Fair 2020 mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, Japan International Cooperation Agency JICA Indonesia, partner kami Kapija 21, Japan Foundation, Kedutaan Besar Jepang, Kantor Humas dan KIP UI dan Jakarta Nihonbu, dan yang pastinya media partner kami yang keren-keren, Sunday Magazine, Media Formasi, Radio Untar, Kabar Kampus, Info Olimpiade, Ninkara, Event Mahasiswa, Event Jakarta, Event Banget, Bahasa Jepang Bersama, Nippon Club Binus, Event Kampus, Info Lomba, dan Ke Jepang Yuk. Oke, rame banget ya seperti yang Medfar ini. Oke, dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada tamu kehormatan dan teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Sungguh peristiwa yang mengesankan, dan ada baiknya kalau peristiwa yang mengesankan ini kita abadikan di sosmed dalam bentuk tangkapan layar atau screenshot ya hadirin sekalian. Boleh ya hadirin yang hadir di sini, cam-nya dinyalakan untuk sesi berfoto bersama. Yuk, kita mulai rapi-rapi rambut. Mungkin yang make-up-nya udah mulai luntur kena keringat, di-retouch dulu. Oke. Oke, kita tunggu semuanya nyalain cam ya. Sip, sepertinya sudah banyak yang nyalain cam nih. Oke, sesi berfoto kita kali ini akan ditangkap oleh Mbak Dinda ya. Oke, di situ Mbak Dinda, dan saya yang akan mengkomandokan hitungannya. Kan kita ada 5 slide nih, hadirin sekalian. Jadi sesi berfoto akan dilakukan sebanyak 5 tangkapan layar ya. Oke, saya mulai saja ya. Siap-siap semuanya untuk slide pertama. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, slide kedua. 1, 2, 3, cheese. Sip. Selanjutnya, slide ketiga. 1, 2, 3, cheese. Oke, terakhir. Tadi baru sampai 3 ya? Oke, keempat berarti ya. Oke, maaf. 1, 2, 3. Oke, terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, aman ya Mbak Dinda? Sip, dicukupkan foto-fotonya ya teman-teman sekalian. Nanti kalau kurang boleh minta jasa virtual photoshoot sama Mbak Dinda ya. Siap ya Mbak? Kebanjiran PC ini ntar Mbak. Oke. Terakhir saya sebagai MC, secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan panitia UI Nihon Fair 2020 karena sudah mengizinkan saya untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Selepas acara grand opening ini, tentunya akan ada rangkaian acara yang asik-asik dan keren-keren. Jangan sampai kelewatan ya. Sampai jumpa di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Astrid, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, Ibu atas kehadirannya. Terima kasih banyak.